Jangan lupa subscribe YouTube Metro TV News dan pastikan sudah menyalakan lonceng notifikasi. Seperti yang sudah dilaporkan rekan kami, Kementerian Kesehatan menyebutkan beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di DKI Jakarta menghadapi penurunan. Hingga saat ini 70% kasus COVID-19 berada di DKI Jakarta. Kita melihat bahwa dalam 4 hari terakhir DKI Jakarta terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Jadi oleh karena itu kita melihat pertama data DKI Jakarta adalah data real time, sehingga tren penurunan yang terjadi bisa kita lihat hampir di seluruh kota Jakarta, sudah hampir di seluruh, baik itu di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi karena ada tren penurunan daripada kita bisa lihat di sini ada penurunan dari wilayah DKI Jakarta. Dan penurunan itu walaupun bervariasi, tapi kurang lebih sudah hampir kurang lebih 7 hari terakhir terjadi penurunan. Nah, oleh karena itu kemudian kita memperkirakan karena 60-70% kasus konfirmasi itu berasal dari DKI Jakarta dan DKI Jakarta terjadi penurunan, maka kemungkinan kita sudah mendekati puncak dari kasus Omikron. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bansar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan lagi melakukan pengetatan dalam pemulihan COVID-19. Bapak Luhut mengatakan bagi masyarakat yang tidak memiliki komorbid dan sudah divaksin lengkap, sudah boleh beraktivitas, berjalan-jalan, dan sebagainya. Mari kita simak selengkapnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 Februari, sebanyak 188,6 juta masyarakat atau 90,5% sudah divaksin dosis pertama. Sementara 136,6 juta masyarakat atau 65,6% telah divaksin lengkap. Dari Jakarta, Metro TV. Jadi kekhawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak ada perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak, justru kita pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol masker kesehatannya, maskernya tetap dipakai. Vaksinnya tolong dilengkapi. Kalau itu dua-duanya sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mall, ya tapi jangan lupa. Sekarang lagi musimnya COVID, pakai masker, dan juga vaksinasinya dikejar. Ya, intinya sudah boleh jalan-jalan, namun jangan lupa untuk memakai masker Anda. Nah, pemirsa, kasus Omikron di DKI Jakarta sudah mulai melandai. Sementara di sisi regulasi, pemerintah tidak melakukan pengetatan pembatasan. Lalu, apakah ini babak baru atau pertanda penanganan dalam kasus COVID-19? Baiklah, kami akan mengajak Anda membahasnya dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, yang telah bergabung dengan kami melalui siaran video. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik, Prof. Kami akan konfirmasi mengenai kasus COVID-19 di Jakarta. Kasus COVID-19 di Jakarta mulai melandai. Apakah ini pertanda bahwa gelombang ketiga sudah melewati puncak atau setengah? Pernyataan dari Dr. Nadia dan juga dari Pak Luhut, memang trennya seminggu terakhir sampai dengan akhir minggu lalu relatif memang sepertinya sudah mencapai puncak dan ada tanda-tanda menurun. Namun kita perlu lihat bahwa melihat tren ini nggak bisa hanya melihat 1 hari, 1 minggu, kalau perlu kita lihatnya 2 minggu atau 1 bulan. Baru kita bisa baca data dengan lebih yakin. Dan kalau kita lihat sejak hari Sabtu lalu, tanggal 14,
tanggal 15 dan data kemarin hari Senin, ternyata kasus nasionalnya sebenarnya meningkat dari 36.000 di hari Sabtu, hari Minggunya 57.000, tanggal 16-nya kemarin tuh 64.000, sangat tinggi, di mana DKI Jakarta, kalau kita bicara DKI Jakarta, pada hari Sabtu memang tertinggi dibanding provinsi lainnya, 10.000, di hari Minggu Jawa Barat yang lebih tinggi daripada DKI, yaitu 14.000 di Jabar, DKI-nya 9.000, jadi turun DKI-nya. Namun di hari Senin, Jabar tetap lebih tinggi, yaitu 15.000, tapi DKI-nya naik jadi 12.388. Artinya bahwa melihat tren ini kita harus lebih lama lagi untuk bisa tahu. Tetapi apapun, mau lihat trennya dan seterusnya, yang penting disiplin masyarakat pada protokol kesehatan sangat menentukan trennya ini. Jadi kalau kita hanya melihat tren tapi kita kurang disiplin, maka kasusnya bisa potensi naik. Tapi kalau kita disiplin, ya sebenarnya yang menentukan tren ini adalah kita sendiri. Jadi kalau kita melihat dari kasusnya seperti ini, kita tetap harus disiplin protokol kesehatan dan hati-hati dan waspada, tanpa melupakan bahwa kita juga harus beraktivitas sosial ekonomi. Begitu juga dilihat dari kematiannya. Ternyata kematian dari yang ada 3 hari terakhir, itu dari 145, kemudian 134 turun, kemudian naik lagi jadi 167 kemarin, di mana DKI Jakarta kurang lebih konsisten menyumbangkan kematian sekitar 50-an, hari Sabtu 53, hari Minggu 50, hari Senin 55. Bisa saja ini terjadi karena delay pencatatan, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat tren, kita perlu melihatnya itu paling enggak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, baru kita percaya pada tren itu sendiri. Demikian. Baik ya, artinya masih ada pemantauan untuk mengatakan masih ada atau sudah sampai di puncak ya Prof ya? Baik Prof, sama-sama sudah kita lihat 70% kasus COVID-19 berada di daerah DKI Jakarta. Nah, bagaimana jika kasus COVID-19 di DKI Jakarta menurun, apakah presentasinya juga akan ikut menurun Prof? Jakarta salah satu aglomerasi Jabodetabek dan memang kontributor kasus yang besar karena mobilitas juga tinggi, aktivitas tinggi, maka tentu kontribusi kasusnya tinggi. Namun Pulau Jawa juga kontribusinya juga cukup besar. Kalau kita lihat trennya, terlihat bahwa tempat-tempat yang populasinya padat, mobilitasnya tinggi, itu adalah penyumbang kasus nasional. Dan sekarang trennya dari beberapa hari terakhir, kita baca data ya, ternyata beberapa waktu yang lalu, maksudnya beberapa hari yang lalu, ini dominasinya masih dari Pulau Jawa Bali. Tetapi di 3 hari terakhir kalau kita lihat, sudah mulai muncul beberapa provinsi lainnya yang berkontribusi pada kasus yang tinggi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Papua. Ini relatif di atas 1.000, dan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ini cukup dekat ke atas, bahkan sudah menggeser daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Jadi kondisi ini artinya apa? Artinya penularan dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain itu juga terjadi. Maka dari itu kalau kita jaga daerah-daerah yang padat penduduknya ini Pulau Jawa Bali dengan baik dan pastikan kalau pergi ke daerah lainnya betul-betul dalam kondisi sehat, mengikuti protokol kesehatan dan screening,